Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Di sisinya dua wakil ketua klan siluman Serigala Mokuang sudah menatap tajam ketua klan siluman Rubah Xianling. Mereka tahu, kekuatan Huli Lao tidak lagi sekuat sebelumnya. Jika klan siluman Rubah Xianling memaksakan untuk berperang, maka ada kemungkinan mereka akan memenangkan perang ini. Di sisi Huli Lao, memang ada 3 wakil ketua klan Rubah Xianling, namun ranah mereka jelas masih di bawah 2 wakil ketua klan siluman Serigala Mokuang ini. Aura 2 wakil ketua siluman Mokuang menyeruak deras menyelimuti area yang sudah dipenuhi pasukan 2 klan. Ketua klan Rubah Xianling, Huli Lao menelan ludah merasakan aura menyeramkan dari 2 siluman di sisi tuan muda klan Serigala Mokuang. Tidak kusangka klan Serigala Mokuang begitu berkembang dalam beberapa puluh tahun terakhir. Bahkan 2 wakil ketua yang datang ini sudah menyamai kekuatan dari basis kultivasiku, batinnya. Dia saat ini sedang terluka, nyaris mustahil untuk menang di dalam perang ini. Huli Lao melirik 3 wakil ketua klan Rubah Xianling di sisinya, ingatlah untuk memobilisasi pasukan ke pertahanan terakhir saat situasi sudah tidak menguntungkan. Jangan pedulikan aku saat itu terjadi, katanya melalui pesan suara. Sepertinya kalian masih menginginkan perang. Apa kalian pikir klan Serigala Mokuang masih sama seperti 50 tahun lalu? Sudah tidak lagi. Kami sudah berkembang jauh di luar dari perkiraan kalian. Bahkan jika ayahku ada di sini, kalian semua tidak akan sanggup berdiri tegak di depannya, kata tuan muda klan Serigala Mokuang lagi. Dia masih berusaha mendapatkan Huli Gongsu tanpa melalui peperangan. Huli Lao mendengus mendengar itu lalu mulai mengangkat tongkat di tangannya. Bersiaplah, demi klan Rubah Xianling, teriaknya. Pasukan di belakangnya ikut mengangkat senjata mereka lalu berteriak serempak. Demi klan Rubah Xianling, tuan muda klan Serigala Mokuang. Lang Ren Bao bersama 2 wakil ketua klan di sisinya mendengus melihat sikap keras kepala klan Rubah Xianling ini. Pangeran, percuma membangun komunikasi dengan mereka. Sebaiknya langsung saja tudukkan mereka dan anggota klan kita sekaligus bisa menikahi gadis-gadis lain di klan Rubah Xianling ini, kata salah satu wakil ketua klan Serigala Mokuang. Tuan muda klan siluman Serigala Mokuang mengangguk setuju lalu kembali mengangkat gada di tangannya tinggi-tinggi. 300-an anggota klan siluman Serigala Mokuang di belakangnya ikut mengangkat gada di tangan mereka sambil berteriak keras. Teriakan mereka menggema luas bahkan sampai di area tempat Qin San dan Huli Gongsu sedang berada. Qin San menyipit mendengar teriakan itu lalu menoleh menatap wajah gadis rubah di sampingnya. Sangat jelas, gadis ini terlihat sangat khawatir. Bagaimana kekuatan klan siluman Serigala Mokuang apa sebanding dengan klanmu? Tanya Qin San. Huli Gongsu menoleh sambil mendesah panjang. Dulu, kami bahkan jauh lebih berkembang dibanding mereka. Namun sejak kami sudah dibatasi memasuki kawasan ras manusia, kami sudah kesulitan untuk mendapatkan pil dan tumbuhan spiritual yang dibutuhkan untuk mengembangkan kekuatan anggota klan, katanya. Qin San menyipit mendengarnya namun dia masih diam dan membiarkan Huli Gongsu melanjutkan kalimatnya. Seandainya ayahku tidak terluka mungkin kekuatan akan setara, kata gadis itu. Wajahnya makin terlihat dipenuhi kekhawatiran saat aura pertarungan di depan gerbang klannya menyeruak sampai di tempatnya duduk bersama Qin San. Di ranah apa ketua klan siluman Serigala Mokuang? Tanya Qin San. Dia harus tahu tingkatan kekuatan siluman Serigala Mokuang sebelum memutuskan untuk turun membantu klan siluman Rubah Xianling. Seharusnya, ketua klan siluman Serigala Mokuang masih berada di alam Raja Roh tingkat puncak, katanya. Berarti ras siluman Serigala Mokuang ini sama sekali bukan masalah bagiku. Aku bahkan bisa menghancurkan satu klan siluman Mokuang jika ketuanya hanya berada di alam Raja Roh. Bukankah itu hanya sama dengan alam Raja Suci di tingkatan ras manusia, batinnya? Peperangan di depan gerbang kediaman klan siluman Rubah Xianling tidak bisa lagi dielakkan.
Benturan dua kelompok itu menghasilkan aura pertarungan yang menyeruak hingga ke area dalam kediaman siluman rubah Xianling. Ketua klan siluman rubah Xianling, Huli Lao kini berhadapan langsung dengan dua wakil ketua klan siluman Serigala Mokuang. Tuan muda klan Serigala Mokuang, Lang Renbao duduk dengan santai di atas punggung binatang iblisnya sambil memperhatikan pasukan yang dibawanya mulai merangsek mendesak pasukan klan rubah Xianling ke dalam area gerbang pertama kediaman mereka. Huli Lao, dulu kamu mungkin bisa bersikap angkuh seperti ini. Tapi sekarang, klanmu sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menyombongkan diri. Kamu tidak akan bisa melindungi mereka lagi. Selain itu, perlindungan ras peri pada kalian klan Xianling tidak lagi seperti di masa lampau. Mereka sudah meninggalkan kalian untuk berjuang sendiri. Hanya dengan bersekutu dengan kami klan Mokuang yang bisa membuat kalian bertahan di alam liar seperti ini. Kamu harus membuka diri dengan perubahan ini, atau klanmu benar-benar akan runtuh, kata salah satu wakil ketua dari klan Serigala Mokuang mencoba mempengaruhi kembali pikiran Huli Lao. Sayangnya ketua klan rubah itu adalah generasi yang masih memegang idealismenya sebagai bagian dari klan Xianling. Bagaimana mungkin dia rela membawa klannya menjadi sekutu klan Mokuang? Lagi pula dia tahu, klan Mokuang hanya selalu menggunakan alasan koalisi untuk menundukkan satu klan Xianling. Jangan harap, kata-katamu sama sekali tidak berarti. Kamu tidak akan bisa mempengaruhiku dengan cara seperti ini. Kata rubah tua itu lalu mulai mengangkat belati di tangannya. Tatapannya menajam disertai aura unik khas klan Xianling yang menyeruak dari tubuhnya. Dasar keras kepala, kalau begitu kamu mati saja, kata siluman serigala di tingkat Raja Roh tingkat 7 itu, sambil mengangkat gadanya dan melayang rendah ke arah Huli Lao. Sus, wus, melihat dua wakil ketua klan Serigala Mokuang itu sudah menyerang, Huli Lao mengalirkan dengan deras energi ke belatinya. Pertarungan 2 lawan 1 dengan ranah yang setara itu awalnya berjalan seimbang, sebelum Huli Lao mulai merasakan masalah pada aliran energinya. Dia masih kesulitan menyeimbangkan aliran energinya dengan memaksakan diri bertarung menggunakan ranah Raja Suci tingkat 7 miliknya. Di kalangan klan Xianling, mereka memang menamakan alam kultivasi mereka sama dengan penamaan ras manusia. Sementara klan Mokuang mengikuti penamaan siluman pada umumnya. Dan inilah daftar tingkat kultivasinya. Tingkatan siluman Mokuang, tingkat awal, tingkat pembentukan, pengumpulan ki, tingkat pembinaan, tingkat prajurit, prajurit roh, tingkat penguatan tubuh. Tingkat raja roh, tingkat agung, tingkat mulia, tingkat kaisar. Tingkat kaisar suci dan tingkat kaisar agung. Oke, kita lanjut. Pasukan klan siluman rubah Xianling kini dipaksa bergerak mundur. Gerbang kediaman mereka bahkan sudah diterobos oleh pasukan dari klan siluman Serigala Mokuang. Ketua klan rubah Xianling menoleh ke wakil ketua klan rubah dengan tatapan penuh permohonan. Apalagi yang kamu tunggu? Cepatlah, bergerak memasuki area dalam dan dirikan pola pengunci, kata ketua klan rubah Xianling, Huli Lao. Dia sudah tidak sanggup lagi menahan lebih lama dua wakil ketua Serigala Mokuang ini. Dua wakil ketua rubah Xianling yang mendengar itu hanya bisa menarik napas panjang sambil saling melirik. Setelah saling mengangguk, salah satu dari mereka bergerak mundur ke arah gerbang area dalam kediaman mereka. Dia ingin membuka gerbang itu dan membawa pasukan mereka bergerak ke area dalam, lalu bertahan di dalam dengan mengandalkan pola pengunci kuno yang mereka miliki. Begitu wakil ketua tadi akan menarik tuas untuk membuka pembatas batu besar antara area luar dan area dalam, pintu batu yang menghubungkan dua area malah tiba-tiba terbuka. Qin San dari dalam melayang keluar sambil melepaskan aura yang menakutkan. Sus, wus. Di area belakang pasukan Serigala Mokuang, tuan muda klan Serigala Mokuang, Lang Renbao menyipit begitu melihat sosok Qin San. Dua wakil ketua Serigala Mokuang yang berada di alam Raja Roh menghentikan serangannya pada Huli Lao. Tatapannya juga tertuju ke arah Qin San yang melayang tenang sambil melepaskan auranya. Meski aura yang Qin San lepaskan sama sekali tidak menampilkan ranah kultivasinya. Namun tetap saja,
Pasukan serigala Mokuang ini merasakan tekanan yang sangat besar. Huli Lao bersama anggota klan Rubah Xianling juga ikut tertegun merasakan aura yang dilepaskan Qin San. Huli Lao tidak menyangka manusia yang tersesat di wilayah ras siluman ini ternyata memiliki aura yang begitu menakutkan. Auranya begitu menakutkan. Pantas saja Zuer begitu kagum padanya, batin ketua Rubah Xianling itu. Cahaya emas menyeruak dari tubuh Qin San membuat pesona yang dia tampilkan benar-benar membingungkan pasukan serigala Mokuang. Dari auranya, dia jelas bukan bagian dari klan Rubah Xianling. Siapa pemuda ini? Dia juga tidak mungkin ras manusia. Aku malah merasakan dia memiliki aura aneh. Apa jangan-jangan ras peri sudah memunculkan diri kembali? Batin tuan muda klan serigala Mokuang, Lang Renbao. Klan Rubah Xianling di bawah perlindunganku. Kalian berani sekali mencoba menyerangkan Xianling yang ada di bawah perlindunganku, kata Qin San lalu mulai mengibaskan tangannya. Naga besar terbentuk dari energi yang terlepas dari pukulannya. Wus, ngaum, duar. Ratusan pasukan yang dibawa klan serigala Mokuang terhempas tak bisa menahan serangan pukulan naga gerakan kedua yang dilepaskan Qin San. Tubuh kekar para serigala Mokuang ini sama sekali tidak berguna saat menghadapi daya hancur yang dibawa pukulan Qin San. Dari arah gerbang area dalam yang terbuka, Huli Gongsu juga mulai keluar sambil menatap ledakan yang baru saja dibuat oleh Qin San. Huli Lao sendiri terpaku di tempatnya melihat kehancuran yang dibuat oleh satu serangan yang dilepaskan Qin San. Dua wakil ketua serigala Mokuang yang tadi menyerang Huli Lao segera melayang mundur ke sisi Lang Renbao. Keduanya dikirim untuk melindungi putra ketua serigala Mokuang itu. Jika Lang Renbao terluka, mereka akan mendapat murka dari ketua serigala Mokuang. Pangeran, kita harus mundur. Pemuda ini bukan lawan kita. Aku bahkan tidak bisa memastikan makhluk macam apa orang ini, kata salah satu wakil ketua itu. Lang Renbao yang angkuh kehilangan keberaniannya melihat ratusan pasukan yang dibawanya dibinasakan Qin San hanya dengan satu serangan. Dia segera berbalik lalu memacu binatang iblisnya untuk meninggalkan area itu. Sayangnya Qin San sama sekali tidak berniat melepaskan satupun dari serigala Mokuang ini. Dia yang awalnya masih melayang di sisi para anggota klan Rubah Xianling kini muncul menghadang gerakan Lang Renbao, bersama dua wakil ketua klan serigala Mokuang dan 20-an pasukan serigala Mokuang yang sejak tadi melindungi Lang Renbao. Bibir atas Qin San terangkat lalu mengibaskan tangannya. Slas, swus. Energi besar lagi-lagi menyeruak menghempaskan 20 pasukan pelindung itu. Dua wakil ketua klan serigala Mokuang berusaha menepis energi yang dikibaskan Qin San. Namun kekuatan mereka benar-benar tidak ada apa-apanya di depan Qin San. Jika di kalangan kultivator manusia, dua wakil ketua klan serigala Mokuang ini hanya berada di alam raja suci tingkat 7. Bagaimana mungkin keduanya bisa menahan serangan Qin San? Meski tanpa teknik apapun, Qin San bisa menghancurkan dua pemimpin serigala Mokuang ini dengan mudah. Qin San tiba-tiba kembali menghilang lalu muncul tepat di depan dua serigala tua itu. Qin San meraih leher keduanya lalu mematahkannya dengan mudah. Lang Renbao yang melihat itu semua gemetar hebat di atas punggung tunggangannya. Binatang iblis yang dia tunggangi bahkan tidak berani melangkahkan kakinya setelah aura Qin San difokuskan menekan binatang iblis itu. Qin San berjalan pelan mendekati Lang Renbao sambil tersenyum jahat. Jadi kamu yang tadi berbicara begitu sombong. Siluman muda penakut sepertimu berani-beraninya membawa pasukan ke kediaman Rubah Xianling saat aku berada di dalam, kata Qin San. Lang Renbao tidak tahan lagi dengan tekanan yang diberikan Qin San. Siluman itu melompat turun dari punggung tunggangannya lalu menjatuhkan tubuhnya berlutut di depan Qin San. Di kejauhan Huli Lao bersama anggota klan Rubah Xianling menatap semua kejadian dengan raut wajah tidak percaya. Huli Lao bahkan mulai merasa panik karena sebelumnya sudah berani menggertak Qin San saat pertama kali bertemu. Huli Gongsu yang sudah berdiri di sisi ayahnya tampak tersenyum kagum lalu membuka mulutnya saat melihat raut wajah ayahnya. Ayah, jangan bilang,
Kamu sudah berkata tidak sopan pada Kak Kinsan saat kalian duduk berdua, tanyanya. Di kejauhan Kinsan sudah melemparkan tubuh Lang Renbao ke arah binatang iblisnya. Tuan muda klan serigala Mokwang itu meringkuk kesakitan sambil berusaha bangkit. Kinsan sudah menghancurkan pusat energinya lalu mematahkan kedua kakinya. Krak, krek. Kembalilah dan ingat aku tidak akan segan menghancurkan klan serigala kalian. Jika masih berani mengganggu klan Xianling, kata Kinsan. Ucapannya itu sengaja dia lontarkan untuk membangun persepsi di pikiran Lang Renbao mengenai asal-usulnya. Setidaknya dengan kalimat perlindungan pada klan Xianling lainnya, klan Mokwang akan mengira dia berasal dari kalangan ras peri. Kinsan tidak membunuh Lang Renbao agar tuan muda serigala Mokwang ini bisa menjadi alatnya membangun anggapan di wilayah ras siluman ini. Sejak mendengar semua cerita Huli Gongzu, Kinsan sudah menyusun beberapa rencananya di wilayah ras siluman ini. Ratusan mayat siluman serigala Mokwang tergeletak di luar gerbang kediaman klan siluman Rubah Xianling. Sebagian lagi mati di area luar di dalam kediaman klan Rubah Xianling. Ketua klan Rubah Xianling, Huli Lao menatap Kinsan dengan penuh terima kasih sekaligus segan. Sementara putrinya, Huli Gongsu malah berlari mendekati Kinsan yang sudah berjalan santai memasuki gerbang kediaman besar itu. Kak Kinsan, kamu sepertinya memang pahlawan yang dikirim ras peri untuk menyelamatkan kami, katanya dengan nada penuh bangga. Huli Lao bersama dua wakil ketua klannya berdiri di depan Kinsan dengan penuh terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan klanku, kata Huli Lao dengan nada penuh hormat. Dia tidak lagi berani menampakkan sikap seperti saat pertama kali bertemu. Kinsan hanya mengangguk pelan sambil tersenyum ramah. Ketua Huli, apa Anda bisa membawaku ke kediaman klan serigala Mokwang? Urusan ini hanya akan selesai jika aku bertemu langsung dengan ketua siluman serigala Mokwang. Tanpa aku bertemu langsung, kemungkinan ini akan menjadi masalah bagi klan kalian di masa depan, kata Kinsan. Dia tidak mungkin tinggal lama di kediaman klan Rubah Xianling. Karena itu, Kinsan ingin membereskan masalah dengan klan siluman serigala Mokwang sebelum pergi meninggalkan area ini. Apa kita bisa membicarakan hal lain di dalam sebelum aku mengantar Anda ke kediaman klan serigala Mokwang, tanya Huli Lao. Hanya dengan melihat kemampuan Kinsan, Huli Lao tahu, pemuda ras manusia ini seharusnya bisa merubah situasi klannya di area ini. Karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Kinsan mengangguk pelan setuju. Huli Lao dan Huli Gongsu akhirnya melangkah meninggalkan area itu, dan masuk lebih dalam ke area yang lebih subur dari padang pasir yang ada di area luar kediaman mereka. Bereskan mayat-mayat klan serigala Mokwang itu lalu tutup rapat kembali gerbang kediaman. Awasi dengan ketat pergerakan di sekitar kediaman, perintah Huli Lao pada dua wakil ketua klannya, lalu berjalan memasuki area dalam kediamannya. Ketiganya kini duduk di area sebelumnya. Huli Lao dan Huli Gongsu menjamu Kinsan. Tuan, maafkan atas kelancanganku sebelumnya, kata Huli Lao dengan ragu-ragu. Dia benar-benar takut Kinsan akan memperhitungkan tegurannya sebelumnya saat pertama kali bertemu. Kinsan malah membalas dengan senyuman ramah lalu membuka mulutnya. Ketua Huli tidak perlu membahas hal itu. Aku mengerti dengan cara Anda memperlakukanku sebelumnya. Bagaimanapun, Anda hanya khawatir dengan putri dan klan Anda, balas Kinsan. Dia bukan lagi Kinsan yang ada di dunia bawah, yang mudah tersulut amarah dan membantai siapapun yang menyinggungnya. Huli Lao membalas dengan senyuman sambil mengangguk pelan, sementara Huli Gongsu terlihat bingung mendengar ucapan ayahnya. Apa ayah mengatakan sesuatu yang salah saat tadi pertama kali bertemu dengan Kak Kinsan, tanya gadis rubah itu. Huli Lao tersenyum canggung lalu menjelaskan pelan pada putrinya. Huli Gongsu akhirnya meninggalkan Kinsan dan ayahnya berdua setelah Huli Lao meminta putrinya itu untuk pergi. Ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan dengan Kinsan tanpa harus diketahui oleh putrinya itu. Begitu Huli Gongsu terlihat menjauh, Huli Lao mulai membuka mulutnya. Apa Anda serius mengatakan jika Anda adalah pelindung kami? Tanyanya dengan nada pelan.
Qin San menyipit lalu membuka mulutnya. Apa maksudmu? Bukankah aku sudah melakukannya? Balas Qin San. Huli Lao tersenyum canggung lalu kembali membuka mulutnya menjelaskan maksudnya. Menurut Huli Lao, kata pelindung bagi mayoritas anggota klan siluman Xianling sangat berarti. Di masa lampau, setiap klan siluman Xianling memang memiliki sosok pelindung dan mereka yang berstatus pelindung adalah anggota ras peri yang memang ditugaskan melindungi klan siluman Xianling. Qin San hanya diam mendengarkan penjelasan Huli Lao. Begitu rubah tua itu selesai menjelaskan, Qin San tersenyum ringan. Apa yang dijelaskan oleh rubah tua ini sudah sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Anggap saja seperti itu. Aku berharap ketua Huli bisa menyembunyikan apapun mengenai aku. Dengan klan siluman lain di luar sana menganggapku sebagai bagian dari ras peri, bukankah itu juga akan menguntungkan klan Anda, kata Qin San. Huli Lao terdiam. Dia benar-benar tidak bisa membaca jalan pikiran pemuda ras manusia ini. Meski begitu dia hanya bisa mengangguk pelan. Apa Anda bisa menjelaskan singkat rencana Anda? Katanya sambil menatap Qin San penuh tanda tanya. Dia yakin pemuda ini pasti memiliki maksud terselubung dari semua ucapannya sebelumnya. Qin San tersenyum mendengar pertanyaan rubah tua ini. Anda hanya perlu mengikuti apa yang aku katakan dan selebihnya akan menjadi keuntungan bagi klanmu. Yang bisa aku pastikan, hal ini tidak akan merugikan klanmu, kata Qin San. Huli Lao mendesah panjang mendengarnya lalu menerawang jauh. Jika Anda benar dari dunia tengah dan bukan dari wilayah ras manusia di dunia langit ini, maka ada hal yang harus aku bilang padamu. Kekuatan di wilayah luar dari wilayah ras manusia ini tidak sesederhana yang kemungkinan Anda pikirkan, katanya. Qin San terlihat tenang mendengarnya. Dia sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai itu dari mulut Su Tianlang. Dia tahu jika wilayah di luar wilayah kekuasaan Istana Langit kemungkinan diisi oleh pemimpin ras siluman dan ras iblis yang mungkin memiliki ranah setingkat atau bahkan lebih kuat dari Kaisar Langit, Zhang Bingji. Kalau begitu kenapa Anda tidak mengatakannya padaku, balas Qin San. Huli Lao menelan ludah melihat ketenangan pemuda di depannya. Sebenarnya dia mengira raut wajah Qin San akan berubah saat mendengar ucapannya tadi. Mungkin dia masih mengira jika kekuatan klan Rubah Xianling dan klan Serigala Mokuang adalah gesembaran dari kekuatan menyeluruh dari ras siluman Mokuang maupun ras siluman Xianling di alam liar ini. Batinnya mengira-ngira isi pikiran Qin San. Area di luar wilayah Istana Langit biasanya dinamai oleh Istana Langit sebagai alam liar. Mereka menyebut wilayah mereka sebagai wilayah ras manusia. Alam liar ini pada dasarnya juga jauh lebih luas dari wilayah kekuasaan Istana Langit. Di masa lampau Kaisar Langit sebelum Kaisar yang sekarang sengaja mengumpulkan ahli formasi membangun pembatas besar, pada dasarnya tujuan utamanya untuk melindungi wilayahnya dan ras manusia di dalam wilayah Istana Langit. Kaisar terdahulu tahu betul jika di alam liar ini ada banyak kekuatan yang tak terukur dan tak terduga, katanya menjelaskan. Huli Lao menjelaskan panjang lebar situasi di alam liar. Meski menurutnya, dia juga tidak terlalu mendalam tahu banyak kekuatan yang sesungguhnya di alam liar. Aku hanya ingin menyampaikan jika kekuatan di alam liar ini jelas jauh lebih menakutkan dari sekadar apa yang terlihat di klan-klan siluman Mokuang dan siluman Xianling yang ada di gurun pasir ini, katanya. Obrolan Qin San dan Huli Lao berakhir dengan rasa penasaran yang membuncah di wajah Huli Lao. Dia sudah mengatakan semua hal yang menakutkan di alam liar ini, namun Qin San benar-benar terlihat sangat tenang. Sementara Huli Lao tahu betul, bahkan para jenderal Istana Langit yang sudah berada di ranah semi-kaisar tidak akan berani memasuki lebih jauh alam liar. Dia juga tidak percaya jika pemuda dari dunia tengah ini sudah mencapai alam di atas ranah semi-kaisar. Pada dasarnya apa yang dia pikirkan memang benar. Qin San masih berada di alam nirwana tingkat puncak. Tapi hal yang tidak dia ketahui jika Qin San sisa selangkah lagi bisa langsung mencapai alam kaisar tanpa harus melalui alam perantara ranah nirwana dan ranah kaisar, yakni semi-kaisar.
Qin San kini berjalan ke arah gerbang kediaman klan siluman rubah Xianling bersama Huli Lao dan dua wakil ketua klan itu. Ratusan anggota klan rubah Xianling juga terlihat sudah berdiri bersiap untuk pergi bersama Qin San ke kediaman Serigala Mokuang. Ketua Huli, sebaiknya Anda tidak perlu membawa banyak anggota klanmu ke sana. Aku bisa mengatasi klan Serigala Mokuang jika semua yang kamu jelaskan tadi mengenai mereka benar adanya, kata Qin San. Huli Lao mengangguk patuh. Apalagi suara Qin San ini jelas sesuai dengan apa yang dia harapkan. Membawa anggota klannya ke kediaman Serigala Mokuang akan membuka peluang beberapa anggota klannya yang ikut mati di sana. Akan jauh lebih baik jika mereka tetap berada di sini dan Qin San menangani sendiri klan Serigala Mokuang. Sementara itu di kediaman yang dipenuhi dengan bangunan yang disusun dari bebatuan, di antara padang pasir yang luas. Seorang pria tua kekar dengan mata tajam sedang memegang gada besar sambil melepaskan aura yang menakutkan. Di depannya, Langren Bao tampak terbaring lemah dengan luka di sekujur tubuhnya setelah diseret paksa oleh binatang iblisnya kembali ke kediaman Serigala Mokuang. Jadi rubah Xianling itu sudah berani memproklamirkan perang. Entah siapa yang membantunya, tapi aku tidak percaya jika pelindung yang kamu katakan itu benar-benar bagian dari ras peri. Mereka sudah sejak lama menghilang dari dunia langit ini. Ras peri tidak mungkin lagi kembali ke sini, katanya. Pria tua kekar ini adalah ketua klan siluman Serigala Mokuang, Langren Mu. Dia menoleh menatap dua siluman tua lainnya di sisinya. Kumpulkan pasukan kita. Aku akan memimpin langsung ke kediaman rubah Xianling untuk meratakan kediaman mereka dengan padang pasir ini dan merebut area hijau yang sudah mereka tumbuhkan di sana, kata serigala tua itu. Siluman Xianling memang menyimpan keistimewaan dibanding siluman Mokuang. Klan Xianling bisa membangun area hijau di gurun pasir ini dengan memanfaatkan keahlian yang diturunkan garis keturunan mereka dari sisi ras peri. Berbeda dengan siluman Mokuang yang murni dari ras siluman sama sekali tidak bisa melakukan itu, membuat mereka yang menghuni gurun pasir ini harus rela membangun kediaman di atas gurun tanpa area hijau sedikit pun. Siluman serigala tua di sisi ketua klan Serigala Mokuang itu mengangguk ringan, lalu mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Sementara satu pria tua lainnya sudah meminta beberapa anggota klan yang ada di situ untuk membawa Langren Bao ke balai pengobatan klan mereka. Meski siluman Mokuang tidak memiliki alkemis, namun mereka memiliki cara pengobatan tersendiri untuk mengobati luka-luka luar. Saat Langren Mu juga akan berbalik pergi. Dari kejauhan dua penjaga gerbang kediamannya berlari mendekatinya dengan wajah panik. Langren Mu menyipit melihat dua penjaga itu terlihat begitu panik. Ada apa dengan kalian? Tanyanya. Ketua klan rubah Xianling ada di luar gerbang, kata penjaga itu. Langren Mu yang mendengarnya langsung mengernyit. Dia bahkan dengan berani datang untuk menyerang kita. Bagus, setidaknya aku tidak perlu repot-repot mengunjunginya sendiri hanya untuk mencabut nyawanya yang tidak berharga itu, katanya dengan nada penuh keyakinan. Langren Mu langsung berjalan ke arah gerbang, sementara dari berbagai arah kediaman siluman Serigala Mokuang. Ratusan anggota klan mereka sudah bergerak serempak ke arah gerbang begitu mendengar kabar kedatangan klan siluman rubah Xianling. Di depan gerbang kediaman klan siluman Serigala Mokuang, yang tersusun dari bebatuan besar dan tulang belulang dari binatang iblis gurun pasir, Qin San bersama Huli Lao, dua wakil ketua klan rubah Xianling dan beberapa anggota klan rubah Xianling sudah melayang dengan tatapan tajam ke arah gerbang. Apa ini tempatnya? Tanya Qin San dengan wajah yang sangat tenang. Huli Lao dan anggota klan rubah Xianling yang lain juga terlihat sangat tenang. Selain Huli Lao, anggota klan rubah Xianling lainnya kini mengira Qin San benar-benar ras peri yang dikirim untuk melindungi klan Xianling. Meski aura yang mereka rasakan dari tubuh Qin San jelas berbeda, namun ras peri memang adalah ras yang bisa menyerupai aura ras lain. Kekuatan Qin San yang sangat dominan di pertarungan sebelumnya membuat mereka sangat yakin. Huli Lao mengangguk ringan mendengar pertanyaan Qin San. Sementara di atas tembok tinggi kediaman klan siluman Serigala Mokuang,
beberapa anggota klan Serigala Mokuang sudah muncul sambil menatap kedatangan Qin San dan yang lainnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Hanya dengan melihat kembalinya tuan muda mereka dengan kondisi yang sangat memprihatinkan membuat mereka mulai yakin klan Rubah Xianling bukan kekuatan yang bisa diremehkan. Apalagi dua wakil ketua klan mereka tak lagi kembali dari kunjungan mereka ke kediaman klan Rubah Xianling. Dari kedalaman kediaman klan Serigala Mokuang, ketua klan, Lang Renmu muncul bersama 5 serigala Mokuang tingkat Raja Roh. Tatapan serigala tua itu langsung terarah ke Qin San yang melayang di sisi Huli Lao. "Apa kamu yang mengaku pelindung klan Xianling di gurun pasir ini?" tanyanya dengan nada penuh telisik. Qin San hanya menatap sesaat serigala tua itu lalu mulai melepaskan aura yang dominan. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaan Lang Renmu dan mulai melepaskan kibasan energi besar ke arah kediaman serigala Mokuang. Lang Renmu tampak sangat murka melihat serangan itu. "Lancang!" teriaknya lalu melayang ke depan menghalau serangan Qin San. Begitu jaraknya sudah sangat dekat dari energi yang dikibaskan Qin San, serigala tua itu baru merasakan daya hancur luar biasa dari serangan itu. "Sial, serangannya benar-benar sangat menakutkan," batinnya. Dia baru merasa apa yang dikatakan putranya untuk segera meninggalkan gurun pasir ini adalah sesuatu yang masuk akal. Lang Renmu mengangkat gada besar yang sejak tadi berada di tangannya lalu dengan kekuatan maksimal diayunkan ke arah datangnya energi serangan Qin San. Wush, duar, jeder. Energi dari gada yang diayunkan Lang Renmu sama sekali tidak bisa menghancurkan serangan Qin San. Dia hanya bisa mengurangi sedikit daya ledak dari energi itu. Qin San hanya tersenyum mencibir lalu menghilang dari tempatnya melayang. Duar, duar. Ledakan besar kini menggema begitu sisa energi serangan Qin San sebelumnya yang tidak berhasil dihancurkan Lang Renmu menghantam dinding tinggi kediaman klan Serigala Mokuang. Bebatuan besar yang disusun tinggi sebagai pelindung kediaman klan Serigala runtuh seketika. Debu beterbangan membentuk kabut di area ledakan. Para pemimpin klan Serigala Mokuang menelan ludah melihat situasi itu. Namun baru saja ledakan itu menghancurkan tembok pertahanan mereka, hal yang jauh lebih mengejutkan kembali terjadi. Qin San muncul tiba-tiba di depan Lang Renmu dengan cahaya emas yang menyelimuti dirinya. Tinjunya tepat menghantam dada serigala tua itu membuat Lang Renmu terhempas dan menabrak bangunan di dalam kediamannya. Di sebuah lembah yang dipenuhi dengan bau yang amis, seorang pemuda dengan kening mengkerut sedang berjalan di antara tulang belulang. Dari bau yang menyengat di lembah itu, sangat jelas jika tulang-tulang besar yang terlihat di sekitarnya adalah tulang binatang spiritual yang baru saja dibantai. Apa yang membunuh para naga air ini? Dari tulang sebanyak ini, sepertinya ini satu koloni yang baru saja dibantai, gumam pemuda itu sambil melangkahi tulang besar di depannya. Tatapannya lalu mengarah ke area danau yang ada di lembah. Danau itu pasti markas naga air ini, batinnya sambil terus berjalan mengarah ke danau itu. Pemuda itu lalu berhenti begitu menemukan tulang punggung naga air yang jelas jauh lebih besar dari tulang naga air sebelumnya yang dia temukan. Dia berjongkok lalu memegang tulang punggung itu. Pelakunya bukan ras manusia. Jika ini dilakukan oleh manusia, mereka tidak mungkin meninggalkan tulang-tulang ini begitu saja, katanya. Bagaimanapun dia tahu, manusia sangat suka dengan tulang klan naga. Meski naga air ini bukan bagian dari klan naga utama tapi tetap saja naga air ini juga turunan dari klan naga. Karena itu tulang punggung naga air tetap saja setingkat dengan raja spiritual tingkat mulia. Pemuda itu kembali berdiri dengan insting yang meluap. Aku sudah berkeliling cukup jauh dan dunia ini seperti hanya dipenuhi dengan binatang spiritual dan binatang iblis. Apa aku tidak jatuh ke dunia langit, batinnya. Pemuda ini adalah Qin Jinlong. Sejak jatuh dari lautan kehampaan, dia hanya mencoba menyusuri wilayah tempatnya terjatuh dengan bergerak di daratan. Meski dia adalah keturunan naga leluhur, namun naga ini begitu hati-hati. Dia benar-benar belajar banyak dari tuannya. Saat berbagai pikiran berkecamuk di dalam dirinya, instingnya merasakan pergerakan dari danau yang tadi dilihatnya. Ada pertarungan.
Sepertinya antara binatang spiritual dan binatang iblis, batinnya. Air di danau tadi yang awalnya tenang, perlahan membentuk gelombang tinggi kemudian menghantam daratan. Qin Jinlong melayang dengan tubuh manusianya menjauh beberapa kaki dari area tempatnya semula berdiri. Begitu menemukan pohon besar, naga emas itu melompat menaiki tangkai besar pohon sambil memperhatikan permukaan danau. Ngaung, awo, cukurukuk, kugeruk, kugeruk. Raungan naga jelas terdengar dari danau itu diikuti semburan air dan gelombang air danau yang makin menggila. Tidak berselang lama, makhluk besar lainnya putih bersih melayang keluar. Naga air lainnya. Sepertinya dia sedang bertarung dengan binatang iblis, gumam Qin Jinlong. Dia masih tetap diam memperhatikan hingga seekor naga iblis menyusul melayang keluar dari dalam danau. Qin Jinlong menyipit melihat naga iblis berwarna hitam pekat dengan mata dan tanduk merah sedang mempermainkan naga air itu. Qin Jinlong tetap diam memperhatikan pertarungan keduanya di atas tangkai pohon, sambil berusaha mengukur tingkatan binatang spiritual dan binatang iblis yang sedang bertarung itu. Naga iblis ini jelas jauh lebih unggul dari naga air itu. Sebaiknya aku membantu naga air itu, siapa tahu aku bisa mengumpulkan pendukung untuk bos, sebelum aku benar-benar bertemu dengannya, batin Qin Jinlong. Naga iblis yang dilihatnya sama sekali bukan ancaman baginya. Karena itulah, dia berani untuk ikut campur masalah di depannya. Qin Jinlong mulai melayang meninggalkan tangkai besar pohon tadi. Lalu mendekati area pertarungan dua makhluk besar tadi tanpa melepaskan auranya. Naga air dan naga iblis yang bertarung itu sama-sama menarik diri saling menjauh begitu merasakan keberadaan pihak lain. Keduanya menatap Qin Jinlong penuh telisik. Apalagi aura pewaris naga leluhur ini sama sekali belum dilepaskan. Hal itu membuat kedua makhluk itu benar-benar mengira Qin Jinlong sebagai ras manusia. Ada manusia di sini. Sejak kapan ada manusia di dunia spiritual, kata naga iblis sambil memperhatikan Qin Jinlong penuh minat. Naga air yang tadi menjadi lawan naga iblis itu memperhatikan Qin Jinlong. Ekspresi dan gerakan mata kedua makhluk itu jelas kaget melihat sosok Qin Jinlong. Tanpa aura binatang spiritual sedikit pun dari tubuh Qin Jinlong membuat keduanya sangat yakin jika pemuda yang melayang di depan mereka adalah ras manusia. Kenapa kalian begitu yakin jika aku ras manusia? Bagaimana jika aku ternyata adalah ras dewa? Kata Qin Jinlong mencoba memancing dua makhluk itu. Naga iblis yang melayang tak jauh di depannya malah terlihat mencibir. Naga iblis itu tiba-tiba ikut berubah menjadi seorang pria parubaya dengan jubah warna hitam. Hanya karena penampilanmu yang berbeda dan kamu dengan berani menyebut diri sebagai ras dewa. Benar-benar tidak masuk akal. Lihatlah bentukku, apa sekarang aku juga tampak seperti dewa? Tidak, tapi di tempat ini akulah dewanya, kata naga iblis sambil memperlihatkan wajah angkuh. Usai mengatakan itu naga iblis tadi kembali berubah ke wujud aslinya dengan mata besarnya yang menatap Qin Jinlong penuh intimidasi. Anak manusia, entah apa yang membawamu ke dunia spiritual ini. Tapi dunia ini bukan tempat yang ramah untuk kalian. Pergilah dan kembali ke duniamu, kata naga air itu memberi nasihat. Qin Jinlong tersenyum ramah mendengar ucapan penuh perhatian dari naga air itu. Setidaknya hanya dengan mendengar ucapan naga itu, dia merasa keputusannya untuk membantu naga air ini sudah tepat. Tatapannya lalu beralih ke naga iblis itu. Hanya naga iblis tingkat agung dan kamu begitu berani menyebut dirimu sebagai dewa di tempat ini. Apa kamu pikir bentukmu yang menyerupai klan naga utama sehingga kamu layak disebut dewa di tempat ini? Sembur Qin Jinlong lalu berubah wujud menjadi naga emas dengan tubuh yang jauh lebih besar dari naga iblis dan naga air tadi. Swus, wus, auranya meluap menyelimuti area itu. Naga iblis yang tadi memasang sikap angkuh terlihat terbelalak dengan tubuh yang gemetar hebat. Naga air tadi ikut terpaku di tempatnya melihat sosok Qin Jinlong. Klan naga utama, bagaimana? Bagaimana mungkin naga utama muncul di tempat seperti ini? Gumam naga iblis itu dengan nada yang bergetar. Ngaung, awo, cukurukuk. Auman Qin Jinlong menggema jauh membuat siapapun yang mendengarnya akan merasakan intimidasi.
Tatapannya menajam ke arah naga iblis. Katakan padaku, apa kamu masih ingin menyebut dirimu sebagai dewa di tempat ini, kata Qin Jinlong. Nadanya terdengar tenang, namun bagi naga iblis itu, suara Qin Jinlong seperti petir yang siap menghujani tubuhnya. Naga air tadi sudah melayang rendah lalu membentuk posisi tubuh layaknya seorang yang sedang menyembah tuannya. Meski naga air juga bagian dari klan naga, namun tetap saja wujud mereka tidak persis menyerupai wujud klan naga utama. Sementara itu naga iblis tadi terlihat bingung dengan situasi di depannya. Meski kamu memiliki separuh darah dari klan naga, tapi dengan gampangnya kamu bahkan membantai koloni naga air. Kamu pantas mati, kata Qin Jinlong lalu bergerak dengan tubuh besarnya dengan mulut yang terbuka. Swus, wus. Api hitam menyembur dari mulutnya menyelimuti area tempat naga iblis tadi melayang. Suara rintihan dengan teriakan penuh permohonan menggema dari area tempat naga iblis tadi melayang. Sayangnya Qin Jinlong sama sekali tidak peduli dengan teriakan dan rintihan naga iblis tadi. Api hitam miliknya tetap membakar abis tubuh naga iblis itu hingga menjadi abu. Naga air tadi yang sudah berada di daratan tidak berani mengangkat kepalanya. Qin Jinlong sendiri sudah mendarat di depan naga air itu dengan wujud naga emas. Sesaat kemudian dia berubah wujud kembali menjadi manusia lalu mengelus kepala naga air tadi. Berdirilah dan ubah wujudmu seperti wujudku, kata Qin Jinlong. Naga air itu mengangguk lalu berubah menjadi seorang pria tua dengan rambut dan jenggot yang sudah memutih. Qin Jinlong dan naga air yang berwujud pria tua tadi kini duduk di pinggir danau sambil mengamati situasi di sekitar mereka. Kenapa kalian tinggi di lembah ini dengan perlindungan seadanya? Bukankah akan lebih aman jika kalian berada di sekitar area kekuasaan klan naga utama, kata Qin Jinlong. Dia berusaha mengorek informasi dari naga air tua ini tanpa harus mengungkap dirinya jika tidak berasal dari dunia ini. Dia belum mengetahui secara pasti kondisi dunia yang ditempatinya sekarang. Belum lagi dia terpisah dari Qin San dan Qin Baihu. Selain keduanya, Qin Jinlong sama sekali tidak bisa berharap pada siapapun. Naga air itu tampak mendesah panjang mendengar ucapan Qin Jinlong. Entah dari mana asal Anda, tapi melihat usia tulang dari pembentukan awal, sepertinya kamu berwujud setelah masa kehancuran bagi klan naga, kata naga air itu. Qin Jinlong menyipit mendengarnya. Dia mengira akan menemukan banyak anggota klan naga saat berada di dunia yang lebih tinggi atau bahkan di dimensi lain. Tapi mendengar ucapan naga air ini, itu berarti klan naga pada dasarnya sudah punah. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan asalku dari naga air ini. Jika aku tidak memberitahunya maka aku tidak akan mendapatkan kebenaran yang lebih banyak, batin Qin Jinlong. Meski begitu dia tetap memilih diam dan membiarkan naga air tua di depannya melanjutkan ucapannya. Awalnya kami memang berada di area di sekitar wilayah klan naga utama. Tapi setelah masa kehancuran, kami terpaksa mencari tempat yang lebih aman. Lembah ini awalnya adalah tempat yang paling aman. Makanya aku dan koloniku memilih mendiami bawah danau ini. Sayangnya, setelah ribuan tahun berlalu tetap saja ada yang menemukan tempat ini. Naga iblis yang kamu bunuh itu bukanlah yang pertama, sudah ada beberapa binatang iblis yang sebelumnya juga menemukan tempat ini namun kesulitan mendeteksi keberadaan kami di bawah aliran danau ini. Kata naga air tua itu. Qin Jinlong mendesah lalu membuka mulutnya, aku akan jujur padamu. Tapi kamu harus menceritakan semuanya padaku. Aku sebenarnya berasal dari dunia yang disebut sebagai dunia bawah. Aku juga tidak tahu apakah asalku awalnya dari sini atau memang sejak awal berada di dunia bawah itu, kata Qin Jinlong. Naga air itu terlihat terpaku mendengarnya. Dia tidak percaya ada anggota klan naga utama seperti naga di depannya ini, berasal dari dunia bawah yang dikenal oleh penghuni dunia spiritual ini sebagai dimensi lain. Keduanya terus berbincang dengan keterbukaan masing-masing. Naga air itu menjelaskan banyak hal pada Qin Jinlong, termasuk awal mula masa kehancuran klan naga di dunia spiritual ini. Qin Jinlong menyipit mendengar semua cerita yang diungkapkan esga air tua ini.
Jadi semua kehancuran yang tampil di benakku saat itu adalah kehancuran yang sebenarnya dari klan naga. Dan pelakunya adalah ras dewa bersama iblis kuno. Gumamnya pelan namun tatapannya tampak membara penuh kebencian. Naga air itu terpaku mendengar gumaman Qin Jinlong. Dia tahu persis, salah satu bawaan alami klan naga utama adalah mewariskan potongan memori penting pada keturunannya. Itu artinya, orang tua Qin Jinlong memang berasal dari perang kehancuran di masa lalu. Sementara itu di dunia langit, tepatnya di wilayah yang biasa disebut sebagai alam liar, Qin San tampak sudah meninggalkan reruntuhan kediaman klan Serigala Mokuang. Dia tidak menyisakan satupun anggota klan Serigala Mokuang yang berada di dalam kediaman itu. Semuanya dibantai, tanpa sedikit pun memberikan pengampunan. Ketua klan Rubah Xianling bersama anggota klannya yang datang menemani Qin San ke kediaman klan Serigala Mokuang. Bahkan tidak melakukan hal apapun. Semuanya dilakukan sendiri oleh Qin San. Namun melihat cara Qin San melakukan pembantaian membuat para Rubah Xianling bergidik ngeri. Apa yang pernah dia lakukan di dunia bawah pada ras siluman dan ras iblis kembali diulang di tempat ini. Qin San sengaja melakukan itu menancapkan pengaruhnya di wilayah gurun pasir ini. Dia tahu dari Huli Lao, jika di gurun pasir ini adalah ratusan klan siluman Mokuang dan siluman Xianling, yang tampak hidup berdampingan tapi penuh dengan ketegangan. Sejauh ini klan siluman Mokuang masih menguasai gurun pasir itu, karena klan siluman Xianling belum bisa menyatu. Saat ada klan siluman Xianling diserang, tidak ada klan Xianling lain yang akan membantu begitupun. Mereka seperti bertahan dengan klan masing-masing tanpa peduli dengan klan Xianling lainnya. Qin menghancurkan klan Serigala Mokuang untuk memberi pesan pada klan siluman Mokuang lainnya, sekaligus pesan pada klan Xianling yang menghuni gurun pasir itu. Meski kekuatan klan siluman yang ada di padang pasir ini tidak terlalu menonjol dan kuat, namun bagi Qin San sangat penting untuk menancapkan pengaruh di area ini. Bagaimanapun ada gerbang memasuki wilayah Istana Langit di area ini. Jika dia bisa menguasai gurun pasir ini, maka dia sudah bisa mengatur strategi untuk memasuki wilayah Istana Langit tanpa harus repot-repot mencari celah formasi besar yang memisahkan area itu dengan wilayah Istana Langit. Mereka kini memasuki kembali kediaman klan Rubah Xianling disambut tatapan penasaran oleh anggota klan Rubah Xianling lainnya. Ratusan Rubah Xianling bersorak begitu mendengar kabar kehancuran kediaman Serigala Mokuang dari anggota Rubah Xianling yang pergi menemani Qin San. Selama ini ancaman nyata Rubah Xianling adalah Serigala Mokuang, klan siluman Mokuang yang memiliki wilayah sangat dekat dengan kediaman mereka. Saat ini, Qin San dan Huli Lao tampak duduk berdua di area dalam kediaman Rubah Xianling. Ketua Huli, aku ingin Anda mengirimkan pesan pada para ketua klan Xianling yang ada di gurun pasir ini. Aku ingin bertemu dengan mereka, kata Qin San. Huli Lao yang mendengarnya terdiam sesaat lalu dengan ragu membuka mulutnya. Apakah Anda bisa memberitahuku sedikit saja rencanamu? Aku bukan tidak percaya dengan semua janjimu sebelumnya. Hanya saja, kamu tahu sendiri bebanku bukan untuk keselamatanku sendiri, tapi untuk keselamatan klanku, katanya sambil menatap Qin San penuh pertanyaan. Qin San tersenyum mendengar pertanyaan rubah tua di depannya. Dia bisa memahami kekhawatiran rubah tua ini. Sayangnya dia juga belum bisa mempercayai 100% rubah tua ini. Aku akan memberitahumu saat waktunya tiba. Aku hanya bisa memastikan untuk saat ini bahwa apa yang ingin aku lakukan tidak akan membahayakan klanmu. Aku bisa menjamin itu. Aku ingin semua klan Xianling menyatu. Tapi jika Ketua Huli ragu untuk melakukan apa yang aku minta, aku juga tidak akan memaksamu. Aku bisa melakukan sendiri dengan mengunjungi setiap klan Xianling di gurun ini. Aku hanya ingin memberikan keutamaan pada klanmu dengan menjadikan kalian sebagai klan pertama yang mengumpulkan para klan Xianling di gurun pasir ini, kata Qin San. Huli Lao terdiam mendengarnya. Dia juga tahu keuntungan yang dia dapatkan saat semua ini diatur di klan Rubah Xianling. Klan Xianling lain akan sangat memperhitungkan klan Rubah. Namun konsekuensinya, saat hal buruk terjadi, maka klan Rubah juga yang akan pertama menanggungnya.
Klan ini sudah sangat lama berjalan di dalam tekanan. Sepertinya memang sudah saatnya bertaruh untuk peningkatan klan rubah. Batinnya lalu mengangguk menyetujui permintaan Qin San. Kabar mengenai kehancuran kediaman klan Serigala Mokuang dengan cepat tersebar di kalangan klan Mokuang lainnya. Hal itu memicu ketakutan dari klan Mokuang lain sehingga para pemimpin dari klan Mokuang ini segera melakukan pertemuan mendadak. Selama ini, klan Mokuang sebenarnya nyaris sama dengan klan Xianling. Mereka tidak peduli dengan urusan klan Mokuang lainnya. Namun mereka jelas lebih peka dengan klan Mokuang lain dibanding sikap klan Xianling pada sesamanya klan Xianling. Klan Xianling selama ini benar-benar menghindari perselisihan dengan klan Mokuang, sehingga selalu saja memilih diam setiap kali ada klan Xianling yang diserang oleh klan Mokuang. Di kediaman klan Banteng Mokuang, beberapa pemimpin siluman klan Mokuang lain tampak sudah datang satu persatu. Mereka lalu berkumpul di dalam aula utama kediaman klan Banteng Mokuang. Ada lebih dari 40 pria dan wanita berotot yang sudah berkumpul di dalam ruangan yang cukup luas itu. Meja bundar sudah tersusun rapi di dalam ruangan itu, dengan setiap pemimpin klan Mokuang menempati kursi yang sudah ditandai. Seorang pria tua mulai berdiri begitu semua kursi yang disiapkan sudah terisi. Kalian pasti dengar kehancuran kediaman klan Serigala Mokuang. Aku sudah meminta anggota klanku mencari anggota klan Serigala Mokuang yang kemungkinan masih hidup. Sayangnya kami tidak bisa menemukan satupun di antara mereka, kata pria tua yang berdiri tadi. Setelah diam sejenak dia melanjutkan ucapannya sambil memindai setiap pemimpin klan siluman Mokuang yang ada di dalam ruangan itu. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Namun dari perselisihan klan Serigala Mokuang selama ini, hanya ada satu kemungkinan, kediaman mereka dihancurkan oleh klan Rubah Xianling, kata pria tua itu lagi melanjutkan kalimatnya. Setiap pemimpin klan siluman Mokuang di dalam ruangan itu saling melirik satu sama lain, hingga salah satu dari mereka mulai menanggapi pernyataan pria tua tadi. Aku sangsi jika hal ini hanya dilakukan oleh klan Rubah Xianling saja. Kita tahu sendiri, tingkatan ketua Serigala Mokuang jelas lebih tinggi dari tingkatan ketua Rubah Xianling, kata pria paruh baya yang berdiri untuk menanggapi. Pemimpin klan Mokuang lain di dalam ruangan itu mengangguk membenarkan ucapan pria paruh baya tadi. Kalaupun hal ini benar-benar dilakukan oleh Rubah Xianling, itu artinya ada pihak lain yang sudah membantu mereka. Dan kemungkinannya bukan dari klan Xianling lainnya. Setelah sekian banyak kediaman klan Xianling yang kita hancurkan, selama ini mereka cukup cuek dengan kondisi klan Xianling lainnya. Mereka hanya sibuk mempertahankan diri masing-masing tanpa peduli dengan nasib klan Xianling lainnya, kata pria itu lagi. Peserta pertemuan lainnya di dalam ruangan itu mengangguk membenarkan pendapat pria paruh baya itu lagi. Mereka juga ragu klan Rubah Xianling memiliki kemampuan untuk bisa menghancurkan klan Serigala Mokuang. Pria tua yang tadi membuka pembicaraan dalam rapat itu tampak terdiam sesaat kemudian membuka kembali mulutnya. Jika tidak dibantu oleh klan Xianling lainnya, lalu siapa yang membantu mereka? Lagi pula yang berselisih dan memiliki kediaman sangat dekat dengan wilayah Serigala Mokuang hanya klan Rubah Xianling ini, kata pria tua itu dengan kerutan di dahinya. Masing-masing dari pemimpin klan-klan siluman Mokuang di dalam ruangan itu mulai menyampaikan pendapatnya, hingga mereka akhirnya bersepakat untuk membentuk tim mencari kebenaran dari kehancuran klan Serigala Mokuang. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.